What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy Eka Putri Susanti. Saya mahasiswa Stikom Ambon dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B dengan NIM 190102057. Video ini adalah penugasan UTS saya di semester kedua dengan mata kuliah konsep e-bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Nirsa Deborah Pelupesi SEMM. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white all black. I'm a lion cub. Dari pembahasan pertama yaitu bagaimana menurut Anda tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap transaksi elektronik dengan menggunakan media website. Jadi di sini tingkat kepercayaan konsumen pada penggunaan media elektronik website itu masih sangat rendah karena banyak terjadi penipuan pada situs atau jaring sosial. Tapi tidak semuanya, karena ada beberapa perusahaan besar yang mempunyai kredibilitas tinggi yang bisa dipercaya. Hanya saja mempunyai sedikit kendala, yaitu mungkin barang agak terlambat sampai pada tangan konsumen. I'm just a giraffe, what's with this leg? Hippity hop, I'm a kangaroo. How about that, up and down with you? Selanjutnya pembahasannya yaitu tentang sebutkan langkah-langkah sukses dalam membangun bisnis e-commerce. Langkah pertama adalah set strategi. Ini adalah suatu langkah yang harus kita ambil paling pertama, yang mana kita harus menyusun suatu strategi dan kita harus berpegang pada suatu prinsip bahwa konsumen akan dimudahkan untuk berinteraksi dan melakukan bisnis dengan perusahaan. Kita masuk pada langkah kedua, yaitu fokus on the end customer. Pada tahapan ini, perusahaan harus mendefinisikan atau mengkaji siapa sebenarnya konsumen langsung atau end customer yang memakai produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Kita masuk pada langkah ketiga, yaitu redesigning customer focus business process. Proses perancangan ulang adalah memulai dari aktivitas terluar dengan menghubungkan perusahaan dengan konsumen, yang mana selalu beranggapan bahwa customer is king, yaitu pembeli adalah raja. Langkah keempat yaitu wire company for profit. Jadi setelah proses bisnis dirancang ulang untuk disesuaikan karakteristik bertransaksinya di dunia maya, maka langkah selanjutnya yang harus diambil yaitu perusahaan menyediakan infrastruktur untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Langkah kelima, foster customer loyalty. Ini adalah langkah terakhir yang mana buatlah konsumen menjadi loyal pada perusahaan e-commerce yang ada, karena jika konsumen bersikap loyalty, maka profitabilitas usaha pada perusahaan akan tercapai. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan contoh masing-masing model tersebut.
Yang pertama adalah B2B, yang mana merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa dari perusahaannya ke perusahaan yang lain. Model B2B ini menawarkan penjualan maupun pembelian produk atau jasa pada dunia maya dari satu perusahaannya ke perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah B2C atau Business to Consumer. Ini merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasaran atau pada publik. Untuk contohnya seperti perusahaan www.amazon.com, yang mana perusahaan ini mempunyai 4,5 juta judul buku yang bisa dipasarkan pada publik. Kemudian ada lagi model customer to customer atau C2C, yang mana konsumen bisa menjual barang atau jasa pada konsumen lainnya. Contoh dari C2C yaitu bisa kita lihat pada HTTP, perusahaan HTTP ebay.com, yang mana perusahaan ini menyelenggarakan proses penjualan pembelian melalui lelang dunia maya, sehingga konsumen perorangan ini bisa membeli produk, barang atau jasa pada konsumen yang lain lagi. Selanjutnya adalah customer to business, yaitu atau biasanya kita singkat dengan C2B, yang mana We forgive you, Germany. It is our planet. We love the earth. masuk pada pembahasan selanjutnya tentang sebutkan dan jelaskan minimal 5 langkah bisnis dalam e-commerce. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan melibatkan pelanggan dalam bisnis tersebut. Kedua, meningkatkan basis pelanggan. Dengan menciptakan kehadiran online, kita dapat menjangkau orang-orang yang tidak bisa kita jangkau dengan pengiklanan lokal. Jadi di sini pebisnis dapat menciptakan atau memperluas basis pelanggan dengan cara memelihara atau memperluas penggunaan online. Yang ketiga yaitu visibilitas, yaitu membiarkan pelanggan menjadi tahu tentang apa yang sedang kita bisniskan. Jadi ketika bisnis melakukan hal-hal besar, kemungkinan para pengikut juga akan mengikuti dan menyampaikannya pada orang-orang terdekat maupun keluarga, hingga mereka tertarik untuk ikut melakukan bisnis tersebut atau menggunakan apa yang kita tawarkan pada bisnis tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah sebuah konten. Dalam konten kita menggunakan media sosial, yang mana kita dapat memungkinkan melakukan pengiklanan, tawaran promosi pada pelanggan, memperluas jaringan pemasaran kita, dan publik bisa lebih tahu tentang apa yang kita bisniskan. Kemudian kita dapat juga menciptakan hubungan dengan calon pelanggan. Jadi Guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings. Oke, kita masuk pada pembahasan lastnya, yaitu jelaskan menurut Anda kesalahan utama dalam memulai bisnis e-commerce. Di sini ada 7. Saya bacakan dulu apa-apa aja itu, kemudian nanti di belakangnya saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah Field of Dreams, atau biasanya yang kita sebut dengan sindrom Field of Dreams. Kedua, inadequate architecture. Ketiga, putting lipstick on bulldog. Keempat,
Island of Babyfication. Kelima, Me Too. Keenam, One Time Effort Mentality. Ketujuh, Thinking Too Small. Kita masuk pada penjelasannya. Yang pertama, ada Syndrome Field of Dream. Syndrome of Dreams adalah keyakinan para pendiri dan pengolah situs bahwa jika sebuah model bisnis e-commerce ditawarkan atau diperkenalkan, maka pelanggan dengan sendirinya atau otomatis akan tertarik pada produk, barang, atau jasa tersebut tanpa adanya mungkin faktor-faktor pendukung lainnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua tadi, yaitu inadequate arsitektur, yaitu tidak jarang suatu bisnis besar yang mempunyai peluang sukses justru kandas karena tidak adanya faktor infrastruktur atau dukungan sistem informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya lagi kita bahas tentang putting lipstick on a bulldog, yaitu perusahaan ini dibandingkan melakukan perencanaan yang matang mengenai konsep situs jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Selanjutnya pembahasannya adalah tentang Me Too. Pembahasan ini, Me Too ini biasanya juga kita sebut dengan strategi ikut-ikutan, yang mana seseorang yang terjun pada bisnis ini, mereka hanya ikut-ikutan tanpa tahu ada pemikiran filosofi yang mendasari tentang sebuah e-commerce, tanpa mengetahui aspek dan seluk-beluk apa yang dibisniskan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah one time effort mentality. One time effort mentality yaitu kepuasan yang timbul pada saat situsnya sudah diluncurkan, karena menurut mereka ini adalah suatu formalitas aja, atau sebuah apa ya yang dinamakan mereka tuh kayak sebuah operasional atau administrasi biasa aja dalam melakukan e-business atau e-commerce ini. Terakhirnya adalah thinking too small, yaitu berpikiran sempit atau berpikir terlalu sederhana sehingga ada dari perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai imajinatif yang lebih tinggi, sehingga persaingan antara perusahaan lain dengan perusahaan yang dipimpin oleh orang yang berpikiran sempit ini akan sangat jauh berbeda perkembangannya, dan itu yang akan membuat perusahaan yang dipimpin oleh orang seperti ini yang akan drop dan tertinggal jauh oleh orang-orang yang lebih punya imajinatif tinggi. Demikian pembahasan dari saya, semoga sedikit membantu untuk kalian-kalian yang membutuhkan sedikit informasi tentang e-bisnis. Mohon maaf jika ada banyaknya salah dari saya atau mungkin banyak kurangnya juga. Saya mohon maaf. Kita saling belajar juga. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.